Oh berarti benar kata lu kok. Kalau misalnya lu pengen cewek yang berhijab, kayak tugas kita sebagai laki-laki lebih diringankan pada saat nikah ya. Iya, maksud gue. Alhamdulillah, masya Allah ya. Sesuai ini, insya Allah. Oh iya. Iya. Emang ada persiapan lu ya di sini. Selamat datang di podcast Halusi Nation. Kembali lagi di podcast Halusi Nation. Bersama gua kabel selang babi. Wah, kita ada tamu, Wah. Yoi dong. Tapi sebelumnya kita ngobrolin dulu berdua. Oh iya, Dia biar tadi anaknya slay, bro. Kita biar skena gitu. Gue scroll TikTok dulu. Enggak, dia lagi skena, lihat topinya dong, warna. Oh iya dong. Hari ini kita mengundang generasi Z di sini. M kali ya? M. Gimana kabar kalian yang lagi di rumah, yang lagi nonton atau yang lagi dengerin kita di mobil ya? Kita doakan selalu baik-baik saja dan sehat selalu. Sehat selalu dan banyak rezeki gitu. Amin. Hari ini lagi ngerasa panas ya? Parah banget sih, gerah di hati tuh gue. Dia. Kita kenalin dulu lah, kasihan dia gak diajak ngobrol. Silakan perkenalkan diri Anda. Kan baru pertama kali nih masuk Wah, sini. emang pertama kali? Iya, baru pertama Oh kali. iya benar. Halo Casan, gua Kobul. Kenapa? Beda ya? Bukan Casan. Tamu kita nyasar, Bos. Iya, maaf. Lupa. Ini Sobat Halu. Oh iya, Sobat Halu. Ya lanjut. Iya. Oh, iya. Namanya Apa namanya? siapa? Sobat Halu. Sobat Halu. Salam kenal, gua Kobul. Aja udah. Kobul ya. Iya, Kobul. Instagram nanti kita akan tampilkan, lu hunting aja dia. Barangkali kalian butuh suami-suami yang baik di sini tempatnya. Gimana Mas Eko kabarnya? Alhamdulillah lagi panas. Panas ya? Iya. Apanya nih perasaannya? Cuacanya juga. Panas hati, panas dompet, semuanya lah. Kalau panas dompet banyak dong isinya. Nah, Melempem dong. Melempem dong. Kayak kerupuk kulit. Iya. Kan dia terbuat dari kulit dong, Bang. Kulit titit. tadi sebelum lo menuju ke sini, lo berkegiatan apa dulu? Gue baru bangun bang, kebetulan. Baru bangun, langsung baru bangun kesini? gue, baru tidur jam 7 lah. Jadi effort banget buat kita ya di sini ya. Juga Wak. sih, enggak juga. Emang udah janji lama aja. 6 bulan kemudian baru bisa ya. Iya. Nah, gue sebenarnya lagi pengen bahas yang namanya, ini kita ngobrol santai aja ya, Wak, ya. Iya. Pengen ngebahas yang namanya, lu kalau lagi menunggu sesuatu atau menunggu seseorang gitu ya, lu di tempat itu berkegiatannya apa sih? Gua. Gabutnya ngapain nih? Iya, gabutnya. Iya, paling kalau itu scroll sosmed paling. Sosmed. Terus Iya. kalau lu di zaman dulu sebelum adanya teknologi kayak sekarang, Ini di zaman apa nih? BB apa Zaman Candy apa? Bar? Iya. Kan ada 2 zaman nih. Candy Bar kali ya. Lu udah lahir ya? Iya, gua jarang main game sih bang. Jarang main game ya. Paling- Enggak, maksudnya kalau handphone yang dulu gitu. Di Candy Bar, karena biasa ada game snack gitu. Paling gua nonton YouTube. Ya gimana? YouTube di Candy Bar gimana, Cuk? Candy Bar tuh Yang apa, yang Bang? ada nomornya doang, bro. Yang batangan Oh. doang, yang batangan. Itu namanya Candy Bar. Oh, nggak ada bang, gua ngapa-ngapain. Iya, ngobrol sih. maksudnya. Ngobrol. Tapi semenjak adanya teknologi yang sekarang dengan munculnya sosial media yang banyak gitu ya, lu lebih memilih untuk main sosial media dibandingkan sosial ngobrol. media. Jadi lebih pasif ya menurut lu sekarang? Emang gue orangnya pasif bang. Oh, pasif ya? Iya. Tapi kalau lagi di kalangan tongkrongan lu gitu, sering ngeluarin handphone atau lebih top aktif gitu? Ngeluarin titit sih gua. Ya, Itu situasi beda, Pak. Maksud gue ngeluarin buntut kelinci. Ya, terus. Jadi lebih lu lebih talk aktif gitu, lingkungan lu nih. Lingkungan lu lebih talk aktif atau ada yang sebagian handphone atau Ya sebagian handphone. Kalau ada yang main handphone paling
ya sindir-sindir. Ya, Sindir gimana? Ya gue pulang aja lah pada main handphone ya kan. Baru datang udah begini gitu ya. Nah. Terus dia ngobrol, gue main handphone. Jadi langsung ya. Iya. Tapi kalau lu nih kok, lu lebih mending ngobrol kayak gini apa sibuk sama handphone masing-masing? Lebih nyaman mana? Tergantung momen kalau gue. Tergantung momen. Gue kan orangnya mut-mutan. Mut-mutan. Mood swing juga ya. Iya, Pisces kan gitu, mood swing. Asik. Lu apa? Pisces gue. Lah sama kayak gua, Wai. Sama ya. Iya. Kalau gua nggak main mood sih. Gua main momen. Kalau lagi misalkan nih kita lagi nongkrong gini, asik ngobrol gua handphone pasti gua tinggalin. Iya. Tapi kalau udah ada yang bilang lu ada cepet nggak? Itu gua baru main handphone langsung. Menjawab. Oh kalau gue handphone gue matiin. Takutnya minta transfer ya kan. Kalau lu gimana, Wai? Kalau gue di lingkungan gue lebih ngantongin handphone sih. Ngantongin handphone. Handphone ya urgency aja. Atau Kalau misalnya chatnya nggak terlalu harus dibalas saat itu juga ya ntar dulu lah nggak apa-apa gitu. handphonenya lu tunjukin gitu nggak kameranya di sini dikit? Orang India dong. Ya. Terus naruhnya terbalik gitu. Iya. Di sana jalannya di sana gitu. Tapi lu termasuk salah satu orang yang bermain sosial media. Nah, dibilang iya enggak sih? Dibilang iya enggak tuh gimana? Ya enggak ya. Yang enggak aja gue. Maksudnya lebih kayak nggak terlalu aktif lah gitu. Nggak terlalu aktif. Biasanya biasanya gue habis balas chatting WhatsApp, gue lihat status tuh. Status WhatsApp. Oh, status WhatsApp. Yang ya kayak story gitu lah pokoknya. Paling 2-3 orang doang. Nah, habis itu gue ngasih yang lu incer apa memang itu maksud gue. dia yang paling atas aja. Oh. Setelah itu gue iseng biasanya kalau lagi kosong banget ya gue buka IG. buka IG. Pertama feed dulu gue slide. Itu juga nggak panjang. Setelah itu gue baru lihat story, tapi yang kayak 4 pertama doang gitu. Oh, 4 pertama. Setelah gue bosen ya gue search, buru-buru gue ke search. Karena biasanya temen-temen gue kan searchnya enggak tuh. Nge-like-nya ya kan. Aktualnya kan handphone gue kan itu kan nyambung kan, wah ciwi-ciwi kan. Ya udah Siapa gue, tuh, Bang? hah? Siapa? Ada Rahardi yang namanya. Ntar gue kenalin. Dia udah kenal gitu. Oh iya, dia nggak bisa ikut nih sayangnya, Iya. aduh tenang. Ya, hari ini digantikan oleh si Wahyu The Rock. Nanti ya. kalau ikut kita pembahasan itu lagi ya Iya, Pak ya. boleh. Nah itu gue nikmatin itu aja yang dari dia aja udah gitu. Lebih ke situ sih gue. Lu Gue paling nggak bisa tuh story tuh sampai habis. Temen gue ada yang sanggup. ada tuh. Laki lagi, itu gue nggak paham sih. Hmm. Tapi bisa sambil ngobrol itu yang gue nggak ngerti. Oh, Raffi Multi-talent. Ahmad kali. Multitasking banget. Harapannya ya. Kalau motor ibaratnya namanya hampir Davidson. Oh, hampir. Soalnya bunyinya 4 taknya beda. Dep gitu. Tapi lu kalau diem gitu main sosial media. Main. Nah, gue pengen tahu nih, kalau dari lu semua nih main sosial media itu keuntungannya apa sih? Kalau Oh iya, gue dulu nih. Lu tahu. Sweetnya harus kelihatan Iya. sebelum ini. Harus kelihatan sebelum jadi. Oh, gua berarti. Nah gitu. Belum ada yang begini. Ayo. Bener. Ini pada minum apa sih? Kopi hitam anjir. Kopi bang. Ya, silakan. Kalau gue kalau lagi kosong ya paling ya sama sih, hampir sama. Untuk fit nggak banyak lah gitu, kecuali misalnya gue lagi pengen ngeliat siapa yang artis drifter itu, Famel. Oh iya itu kan fokus tuh. Nah, misal gue pengen ngeliat dia, paling Kontennya feednya berapa? dia, paling story kebanyakan sih gue ngeliat Apa story. yang lu dapat setelah lihat story dia apa? Kadang Ada gua- bahan gitu. bahan apa nih? Enggak, ini bahan contoh gue pengen kayak gitu nge-brief gitu. Oh, Belajar. iya. Kadang kalau ada lu mau jauh-jauh. Lu mau nyebrang. kadang kalau ada manfaatnya gue ikutin, kalau enggak ya paling nggak bener nih, ya udah gitu. Enggak bener nih apa nih maksudnya? Kayak misalnya entah dia lagi ada masalah sama temennya terus nyindir-nyindiran, kan biasanya cewek gitu ada tuh. Oh, ada Iya ya. kan? Itu yang kayak bad vibes gitu gua males lah. Iya, akhirnya gue Lewatin. skip gitu. Tapi kan emang di sosial media tuh banyak banget sekarang konten yang memang dia bener-bener berita, tapi buat kita toksik. Iya. Lu pernah ngerasain? Pernah. Apa contohnya?
ya kayak dia upload soal Aib gitu ya. ya aib, terus soal kayak ya sekarang kan mendekati tahun politik nih. Nah menurut gue ya udah, kalau emang lu pilihan lu itu ya udah, nggak usah pakai apa ngejelekin lah istilahnya gitu. Oh, lu pernah sampai ada perdebatan kayak gitu? Gue sih nggak sampai debat, cuman untuk kayak misalnya lu nih ngupload soal si A, calon si A ngejelekin calon B. Anies maksudnya? Enggak dong. Gue kan ya si A gitu kan. Akhirnya gue ngeliat, ngapain sih pakai gini-gini gitu. Akhirnya males ya. Males lagi ngeliat lagi gitu. Emang males terhadap kontennya apa memang orangnya? Kontennya. Gitu. Kalau lu pernah ngerasain, woy, ada suatu hal berita yang toksik buat lu? Berita toksik buat gue tuh kayak kecelakaan sih, lebih ke lebih ke anak-anak ya? Iya, gue nggak tahu concernnya ke anak-anak tuh karena kayak anaknya kelindes lah atau misalnya kekerasan kepada anak, itu gue nggak bisa banget gue. Kan kadang ada suggest feed gitu kan. Iya. Nah itu gue sampai gue blok, kalau nggak kayak jangan supaya nggak muncul lagi. Iya, di feed gue gitu. Pokoknya pasti itu sih yang gue hindarin. Emang kalau di Instagram tuh sekali lu lihat gitu, dia langsung keluarnya itu semua. Generate-nya gitu kan, gitu auto semua. generate jadi ya itu. Akhirnya gue generate kayak hapus atau blok itu kayak biar dia nggak muncul di feed gue. Akhirnya udah bersih tuh. Bersih. Nah itu aja normal sekali nih, gue ngeliat mood gue bagus jadi hancur saat itu juga, gue nggak tahu kenapa. Kalau gue tuh bully tuh lagi banyak banget. Lagi rame itu. Iya itu kayak sedih gitu, aduh ngapain sih lu? Gue ngerasain dulu bully tuh nggak ngeri itu loh. Sekarang tuh ngeri banget. Enggak, gue anehnya cuma satu ya, dari zaman batu sampai zaman teknologi modern saat ini ya, itu nggak hilang-hilang. Iya sih ya. Gue nggak tahu kenapa itu bisa turun-temurun gitu. Gue nggak tahu karena emang itu manusiawi atau mentality, gue nggak paham deh. itu kan emang udah budaya ya, kayak bully di luar sama di sini kan Sama aja. Cuman media sekarang tuh nyorotnya lebih detail gitu loh. Jadi ngebuat gue tuh, kok lu sebagai manusia kayak nggak ada kemanusiaannya gitu loh. Itu kan toxic ya. Jadi kita selain pilu, perasaan kita pilu, tapi kita malah jadi kesel. Iya kan keluar sama tersangka nih, anjing nih orang nih gitu loh. Jadi ngebawa negatif vibes gitu kan ke keadaan lu saat itu gitu. Gue lama-lama kayak wasit badminton deh. Karena pada dasarnya tuh, karena yang tadi yang gue bilang ya, gue nggak bisa tuh ngeliat vibes yang anak kecil lah, entah celaka atau apa, yang terus yang berikutnya lu juga bantu tuh kayak bullying lah, itu kayak ngerusak mood tuh lo ngeliat, ngerusak vibes gitu. Karena ya buat apa sih ada kayak gitu kan, harapannya gue ngeliat generasi baru kan anak-anaknya pada slay gitu kan. Dengan gaya-gaya skenanya itu. Tapi kan nah dari situ kan mereka tuh kayak saling tampil dan mendukung gitu loh. Appreciate lah salah satunya. Maksud gue buat apa sih bully-bully gitu tuh nggak ada gunanya gitu loh. Sebelah cuman kan gue nggak ada andil untuk merubah itu semua gitu loh, atau melarang lah gitu. Tapi kalau gue zaman dulu, buat gue tuh toksik yang cewek-cewek joget tuh, buat gue toksik loh. Pas awal-awal tuh ya. Iya kayak gitu gue ngerasa. Awal-awal TikTok nih ya? Gue nggak tahu. Iya apapun itu. Apapun sih. Iya pokoknya intinya kita ngebahas tentang Instagram atau apa? Tapi kita lebih fokus Instagram sih. Nah kayak gitu maksud gue ya. Kok jadi semakin kesini gitu, malah makin kesana. Iya. Gitu, ditambah lagi bully, ditambah lagi berita kebakaran gitu kan. Agak aneh gitu. Nah makanya kan gue pernah melakukan yang gue pernah cerita itu, Wai, ke lu. Gue sampai postpone Instagram tuh selama seminggu. Ya, oh itu sehat kok. Parah, jadi pikiran gue tuh nggak jelek, benar-benar bersih banget. Jadi kayak ada orang di jalan nih misalnya kesel, udah gue diemin nih. Tapi kalau gue ngeliat Instagram, gue nih motor yang lawan arah nih, anjing nih, kayak gitu-gitu langsung. Bawa tuh ya. Ke bawah gue. Bener. Nah makanya kan di sini gue pengen banget ngangkat Instagram fungsionalnya sebenarnya untuk apa sih? Gitu, selain ajang pamer. Kan kalau ajang pamer itu kan tergantung kadar kampung lu sampai di mana gitu ya. Iya. Itu. Gua dong. Kan nggak tentu juga kok. Oh iya sih. Siapa tahu lu ngupload diri lu jadi gitu inspirasi ya. Sih. Inspirasi orang. Yang tadi tapi introvert jadi ekstrovert gitu ya.
Tapi lu termasuk orang introvert ya? Introvert gue sebenarnya. Asal jangan dicolek aja ya. Iya, tapi Instagramnya nggak introvert ya? Iya. Colek bubar Enggak, ya Bang. bener. Kadang gue ngepost itu entah story atau feed. Kadang misalnya gue habis ngelihat feed lu nih misalnya atau story lu yang kurang berkenan di gue. Akhirnya gue cari cara buat diri gue nih nyari untuk feed gue yang seru-seru buat ngebaikin mood gue sendiri aja dulu. Oh, gitu. jadi lu menerima- minimal story aja. Menerima toksik dari orang lain terus lu ngebagusin mood lu sendiri. Iya. Kalau lagi Toxic. habis lihat yang toxic dia buat positive vibes gitu loh, menghibur diri. Tapi Iya. itu juga menginspirasi juga kan sebenarnya secara Iya. nggak langsung nih. Secara Akhirnya nggak lu- langsung. akhirnya lu buat konten. Ya, Iya, konten ada itu. juga kadang kayak gitu. Kadang kan kita ngelihat sosmed, kalau buat gue ya tujuannya kan buat have fun menurut Have fun. gue. Cari hiburan. Ketika ngeliat yang toksik, ya anjing kan nggak enak banget jadinya buat kitanya. Iya. Gitu. Tapi lu kalau di Instagram yang paling pertama kali lu pengen buka Instagram tuh karena apa dan siapa? Ini Mungkin pertanyaan udah menjawab menjawab ya. nih, ya kan? Nggak ada sih bang. Enggak, masalahnya kita pertanyaannya itu dengan pikiran yang baik-baik saja. Lu ingin menjawab dengan pikiran yang agak kurang baik nih kayaknya. Nggak ada sih bang, nggak ada buat ditujukan ke siapa. Tergantung mood aja sih kalau gua. Gue langsung tahu gitu nulis nama-nama yang dia search terus. Gak ada, lu emang tujuannya adalah pengen lihat Emang buat buka aja gitu. Kayak gue lagi pengen denger lagu Salon Seven nih, gue denger gitu. lagu kan di Spotify bisa, lagu di Instagram. Gue males kadang kalau full gitu bang, kan nggak sepotong-sepotong kadang. Dia nyarinya yang lebih ini, ngena. yang Anindita Hidayat lagi ngedrift juga gitu. Oh iya. Gue bilang, tuh kan langsung kepancing gue itu. Pengen di drift ya jadi. Itunya maksudnya, Iya, driftnya. body-bodynya kan. Heeh. Kalau lu ngapain le? Yang lu cari di Instagram tuh apa? Gue lebih ke informatif sih sebenarnya. Ih, sedap. Selain berita gitu yang aktual. Karena gua- lebih cepet ya berita di Instagram, sosial Iya. media lah lebih cepet. Tapi gue lebih penasaran yang scientific gitu loh. Scientific itu apa contohnya? Kayak misalnya, contohnya UFO lah ya. Kan sekarang udah ada orang yang buat konten tuh UFO tuh bener-bener real ada gitu. Terus kalau enggak yang kayak penemuan di bawah laut yang kayak gimana itu ada tuh. Oh, iya, iya. Gue followingnya kayak gitu banyak kan. Oh jadi lebih kayak model Discovery Channel. Iya nanti berujungnya gue ke YouTube kalau nggak puas, biasanya gitu. Oh, kalau gue males sih. Lu Iya, pengen yang males. disediakan aja Begitu ya. ada informasi tentang apa, oh jadi gue tahu gitu. Selebihnya ya udah biar orang yang ahlinya yang tahu. Kalau gue Gue cuma penasaran dan cuy, sama juga penasaran sih. Tapi gue kadang bingung gitu. Mungkin gue termasuk orang yang nggak pada normalnya ya. Jadi kalau lagi nunggu gitu orang tuh olahraga jempol gitu loh. Iya. Tapi yang gue bingung tuh dia ngapain gitu. Kan sama aja menurut gue. Mungkin lu juga merasakan yang sama mungkin ya. Lu buka Instagram lu pengen lihat kehidupan orang. Nah ada yang kayak gitu. rata-rata begitu. Kan kalau di story itu kan semua kegiatan aktivitas orang kan. Nah itu kita lihat-lihat. Gue kadang tuh pernah nyoba di momen itu. Gue coba, gue main kayak gue ngeliat orang main handphone, gue diem sendiri gitu. Gue coba, gue tes gini. Anjing ngapain gue pengen tahu kehidupan orang gitu. Gue liatin satu-satu gitu. Nah dari situ gue mikir kayaknya gue bukan ada yang di lingkungan ini. Kalau gue, nah kalau lu termasuk gitu ay. Gue termasuk tapi lebih ke arah yang appreciate, misalnya dia lagi foto keluarga lagi lengkap tuh ya. Gue langsung komen tuh biasanya di message, gatel aja gitu gue. Kayak appreciate-nya kayak sehat selalu ya kalian gitu-gitu, lebih kayak gitu sih. Lebih ke genrenya. Genrenya gue tuh silaturahmi aja sih sebenarnya, karena kita Family udah man. jarang ketemu gitu ya. Ceritanya family man. Gue kalau di sini belum ada istri bro. Iya. Tapi kalau di konten Instagram itu perempuan, lu tertarik nggak ngeliatnya? Dalam hal apa dulu nih bang? Iya kalau ya ada Harapan segmennya. Contohnya gue segmented ya, gue lihat biasanya paras wajah lah. Ya itu gue genre itu pasti kan itu terus gitu kan. Yang cantik misalnya gue lihatnya yang British girl gitu kan, ya udah itu terus yang gue lihat pasti. Dan lu menikmati itu. Menikmati itu gue.
segmen ke Cuman hanya dengan melihat lu merasa enough, oh ini enak nih gitu. enggak gitu Kan dong. dilihat enak, dilihat enggak. Ini seremnya lihat muka doang. Enggak, gitu. tapi gue yakin banget rata-rata laki-laki lihat Pasti ada lihat Instagram ceweknya, itu ada. buat cewek. Ada juga ada. Iya ada, Iya, ada gue pun banget. gitu bang. Cuman Nah. gue sekarang lebih kayak ya oke lah dulu gue ngeliat yang seksi-seksi gitu kan, yang tetenya gede gitu Iya, kan. iya. Tapi sekarang kayak seiring bertambahnya umur kayak gue pengen ngeliat yang berhijab nih, yang syar'i, yang tete gede hijab. enggak Oh, bang. enggak. Gitu. Enggak, kan gua kira lu naik tingkatnya pelan-pelan. Drastis langsung dari tete gede langsung hijab. Iya, maksudnya, wah enak nih kalau punya istri yang Enak kok ya. Untung lu lengkapin kalimatnya. Gila. maksudnya punya pasangan yang pengen kriteria gua gitu. Soalnya kan sekarang juga ada yang berhijab tapi berburung gitu ya. Yang rampok di masjid Ya. gitu. Itu iya. beda cerita. Oh, berarti benar kata lu kok. Kalau misalnya lu pengen cewek yang berhijab, kayak tugas kita sebagai laki-laki lebih diringankan pada saat nikah ya. Iya, maksud gua gitu. Alhamdulillah, masya Allah ya. Sesuai ini, insya Allah. Oh iya. Iya. Emang ada persiapan lu ya di sini. Kalau lu gimana, Wai? Apanya? Apaan tadi gue lupa. Soalnya gue di sini masih mencoba mengkritisi Instagram. Oke. Karena gue waktu pertama kali buat Instagram itu kan disuruh temen gue, lu buatlah karena lu kan akan jadi podcaster gitu kan. Iya. Akhirnya ya udah gue buat. Ternyata fungsionalnya gue bukan kepada personal Instagram gue, tapi lebih ke ngulik sebuah berita. Kalau gue akhirnya gue dapat sisi positifnya, Iya. gitu. Nah kalau dari lu sisi positifnya apa? Instagram. Hmm, Kalau gue informatif itu lebih apa ya? yang berita tadi ya. Iya, kayak dia lebih singkat, padat. Jadi tapi kalau lo mau telusuri lebih jauh lagi ya tinggal cari di sosial media lainnya, contohnya YouTube gitu loh. Soalnya emang kasarnya Instagram itu cuma nge-spill dikit, tapi kadang bukan hoax gitu loh. Iya, mancing aja Mancing. gitu. Iya, mancing. Nah itu kan yang bahaya kan. Biasanya gue klik bawahnya, dia kan suka ada penjelasannya itu. Nah kalau itu menarik dan panjang pasti gue baca. Kalau gue sistemnya Kalau lu gitu. suka baca gitu. Kalau gue lihat satu konten yang menarik dan lucu tuh biasanya gue buka komen. Dan gue ngakaknya akhirnya Baca-bacain tambah komen. ngakaknya gara-gara si komen-komen itu. Iya sih. Komen yang dibaca akhirnya. Tapi kalau gua ya, gua kurang suka gitu ngeliat Instagram yang isinya cewek yang terlalu vulgar. Oh iya. Apalagi pas kalau kita lihat dari body, wah ini udah begini, pas atasnya mbak-mbak gitu kan pegel ya gua ngeliatnya kan. Iya sih. Nah di situ gua merasa Ada yang berkumis yang dia. ada yang lucu berkumis juga, Bang. Kumis tipis, bukan kumis tebel. Enggak, ini cuy. kumisnya laki maksud gue. Siapa anjing? Terus kita bahas apa lagi? Kadang ini bang, ada jogetan-jogetan yang di TikTok ada di Instagram. Itu gue Dipindah. sebenarnya males. Kenapa? Karena ya udah porsi lu di TikTok ya udah di TikTok, jangan dibawa ke Instagram. Tapi lu juga menurut gue sih main gitu ya. TikTok juga. Iya main TikTok juga. Lu juga ngupload lu video gitu-gitu juga di sana. Kalau TikTok gue isinya paling kalau pas gue lagi kerja event gitu ya kan kadang ada konsernya terus gue upload ya, tujuannya sih kayak Facebook dulu buat nyimpen aja. Oh, lu Facebook juga aktif? Facebook aktif. Friendster masih ada? Nggak ada Nggak dong. Pet sekali. Facebook pasti kan masih ada lah, cuma udah nggak aktif aktual di situ kan. Iya. Facebook soalnya kebanyakan family cuy. Iya sih sebenarnya. Seringan begitu orang-orang yang di daerah gitu main Facebook kan. Kan paling gue masih synchronize buat game doang kalau Facebook. Ya, keseringan Iya. kayak gitu. Buat saving game aja waktu itu. Nah, berarti kan di TikTok itu kan juga banyak yang toksik kok. Banyak banget bang. Lebih banyak ya. Kan kalau nggak kelihatan belahan dada nggak FYP. Oh gitu ya. Iya, sistemnya bener ya. Bener nggak tuh? Iya. Kira-kira. Nggak tahu. Coba deh download TikTok sekarang. Ada. Oh, ada. Tapi emang searching engine gue nggak ke situ. Oh, gue juga nggak searching. Kalau Ada gue kan gue udah berandanya bilang aja. gue penikmat sisaan dari searchingan temen gue. Iya, Yang kan nge-drag gitu. ke Instagram gue itu. Kadang ada temen gue yang ngirim jogetan gitu. Gue sebutin orangnya deh. Lu temen deket.
Iya sih. Oh bos ini bos konten. Iya, paham Nah kan? itu lagi kita paksa untuk datang ke sini nanti Nah, orangnya. Iya. Siapa namanya? Aga. namanya. Oh Aga, dia pemain Instagram juga. Dia tuh aktif banget. Dia Oh, tuh aktif buat banget. konten story terbaik lah di pertemanan kita ya. Iya. Jadi kita kalau lihat story dia itu nggak mungkin nggak ngangkat. Iya. Oh gitu. Heeh. Maksudnya dia exposure diri dia atau apa? Enggak, konten orang dipotong sama dia diedit. Iya, kalau kita kan Oh, hiburan aja. di Instagram nge-save-nya yang quote-quote gitu kan. Kalau dia nge-save-nya efek-efek. Gimana? Efek. Misalnya dia nge-save efek nih yang tiba-tiba mata lu belok. Ntar pas lu lagi sini video lu matanya jadi belok gitu. Oh iya dia rajin banget tuh nyari itu. Itu, Ya. temen lu tuh ya. Namanya Aga Fani panggilannya. Agak terlalu lucu. Oh agak terlalu lucu Iya. iya. Oh, Aga tuh funny. Gitu, Fani. Ya nanti boleh lah diundang sini kita ngobrol-ngobrol bareng juga. Nah ini orang tuh media sosial banget, cuman susah banget untuk tampil gitu, emang dia pemalu gitu sih. Iya, karena dia basicnya kan ya preman pensiun. Iya bang? Iya. Iya. Lebih ke situ. Makanya kontennya kayak nyari yang lucu tapi ala bapak-bapak gitu kan. Jadi kalau dari lu kok tentang positifnya bersosial media apa? Selain informasi deh, kan udah nih tadi dia. Kalau buat gua kadang pas kita lagi yang nginget seseorang lah ya, kayak nginget mantan, tiba-tiba ada quote atau video di Instagram yang kena banget gitu. Jadi di situ gue mikir, oh iya ya, harusnya pas gue menjalin hubungan sama mantan gue itu harusnya nggak kayak gitu ya, harusnya Oh, gue terlambat, ya. gitu. Itu buat perbaikan. Iya, buat perbaikan ke depannya. Hmm. Itu positif yang gue ambil sih. Jadi apalagi nih kok kira-kira kita mau bahas tentang Instagram. Lu kan pemain banget nih Instagram nih pagi siang Nggak sore. main. Kebetulan gue kalau Instagram terus sosmed yang lain gue sih lebih ke, gue kan sama boleh lah ya promo sedikit, kayak gue di tempat pengajian punya band gitu kan. Bukan punya sih, maksudnya teman-teman pengajian gue mengelola band untuk lagu-lagu religi. Jadi kita ngupload, kita share biar orang kalangan tertentu ngeliat gitu. Coba promoin tuh Promo musiknya. apa tuh? Musik band lu. Oh, yang musik sekarang. bandnya namanya Cahya. Di YouTube ya? Di YouTube ada Cahya Official. Cahya Official. Nah, kebetulan saya juga punya channel yang menginspirasi Oh namanya. ini jadi promo ya semuanya. Mumpung ya? Ya, Mumpung lah dong. Mumpung lah. Namanya Mind Talk Studio. Oh, Wih, mantap. Tentang apa tuh? Inspiratif yang psikologis gitu. Oh, tuh lu butuh. Oh, iya, Lu itu. butuh. Bentar, lu coba ya follow ya. Lu Daripada butuh ke tuh. psikiater ya. Nah, Ini gratis loh. Iya. Cuma Oh. like sama subscribe dan share. Iya benar. itu salah satu karena kita bayar psikiater mahal ya. Jadi Nggak mending tahu kita gua. baca-baca begitu jadi lebih murah, lebih singkat. Iya sih. Modal kuota doang ya. Tapi gue males baca juga gimana bang? Enggak, ini diperkecil gitu. Jadi lu cuman Oh kayak yang lu share di grup itu ya, ajakin Ya. Iya, itu cuman Oh. bahasanya bahasa ringan tapi padet. Setelah lu baca itu rasanya tuh deep banget gitu. Oh gitu. Karena gue pandangannya tuh lebih ke filsuf gitu. Oh gitu. Jadi bahasanya bahasa lebih dalam lah gitu lah. Iya, iya. Iya. Jadi obrolan sore kita hari ini seputar sosial media terutama Instagram ya tadi Instagram. ya. Dari positifnya. Dari negatif kita udah bahas belum sih? Belum. Belum ya? Belum, harusnya dibahas dulu lah. Nah, berarti belum kelar nih, masih lanjut ya. Negatif itu yang gue dapat biasanya gue dapat message yang restrict. Lu mau accept atau enggak kan? Atau mau oke. langsung delete. Nah biasanya gue open. Perempuan nih, chatting, hello, boleh, dia bahasa Inggris gitu, boleh saya berkenalan, saya awam banget sama dunia sosial media, sepikir dia gitu kan. Akhirnya pas gue save kita ngobrol panjang lebar, lama-lama perhatian nih, kayak orang PDKT, tapi ujung-ujungnya dia nawarin Bitcoin tuh. Jadi gue harus nanam saham di dia gitu. Nah itu tuh buat gue tuh kayak side effect-nya tuh, kok cara lu nipu halus banget ya gitu loh. Kenapa nggak Ada di- marketing. Iya, stigmanya maksudnya kalau marketing dari awal lu udah open minded gitu Iya. loh. Jadi guanya tertarik dari awal, bukan tertarik di tengah untuk digiring atau diseret gitu. Nah, sisanya biasanya yang lagi hype banget nih sekarang ada konten penipuan. Jadi dia berupa Nah, itu dia biasanya langsung nanya nomor WhatsApp, dia ngajak VCS, video call sex. Syariah.
Enggak syariah. Oh, iya. Semi. Dia kalau syariah bangsat. Kalau dari lu kok, itu kan tadi dari Sidrock. Ini belum kelar. Oh, belum, oke, Ini oke. belum. Nah, setelah kita udah berhasil video call sama dia, otomatis kan reaksi pertama kita lihat telepon kan muka kita dulu ya. Nah, itu di-record ternyata sama dia. Habis itu dia langsung mau menyebarluaskan Meras. Sekarang lagi viral itu tuh. bahaya tuh, dia. Ada juga yang langsung itu ya, nomor nggak dikenal, tiba-tiba dia video call lu, jangan coba-coba diangkat karena dia langsung ngetel gitu. Nah, tuh. Yang lu lihat muka lu di layar, tapi yang ditampilkan sama dia kayak video siur gitu. Jadi soal lu nonton video porno Bukan terus yang video slay itu kan. Bukan. Itu terlalu scanner. itu penting tuh. Jadi buat lu harus hati-hati kalau lu ada telepon nggak dikenal atau video call ya nggak Iya. dikenal atau dia direct message ke lu, jangan direspon karena itu bisa membahayakan buat lu juga. Ya kalau mau cari aman ya di delete lah langsung. Iya, atau di blok gitu. Tapi karena kita juga nggak tahu di situ kalau ada yang nyari perjodohan beneran kan. Tinggal Iya, dilihat iya juga segi sih. komunikasinya juga gitu. ya intinya kalian pasti bisa mawas diri lah, bisa Iya. tahu mana yang benar mana yang enggak. Intinya jangan kepicu jadi nafsu lah segala macem. Taunya lu diperes kan lebih bahaya gitu Karena kan. gue korbannya itu temen gue sendiri soalnya. Iya, ada Sampai kok. diperes lah ibaratnya. Enggak. Nah, kalau dari lu gimana kok? Negatifnya sosial media, terutama Instagram. Instagram negatifnya. Hmm. Kalau gue ngelihat ketika ya siapapun yang ada di Instagram gue menurut gue negatif, ya Unfollow. enggak sih, lebih ke gue skip. Skip. Oh di skip aja. Gue dibiarin. skip aja mah. Dibiarin aja gitu. Karena gue kan tahu diri gue gimana nih. Jadi ya udah, mending gue skip. Gitu. Menghindar lah ya. Menghindar. Tuh. Karena takutnya tahunnya ada temen lu yang buat lu toksik, nggak mungkin lu unfollow dong. Enggak. Mendingan lu ngindar ya, hindarin. Untuk karena unfollow itu kan ada tahapnya. iya. Anjing. Seserius itu. Gimana tinggal? Seserius itu main Instagram ya. Gue pengen, ini dia sangat curious banget tuh ya. Nggak itu tahapannya gimana contohnya misalnya? Contohnya, Mundur dari misalnya- tongkrongan gitu. Iya bisa gitu. Terus? Ya apa ya, tahapnya ya lebih ke gimana ya contohnya, nggak bisa sih bang dijelasin. Itu juga bisa dirasain sendiri. Iya, Gue paham sih agak sulit. iya ngomong kan, itu. paham kan. Jadi menurut lu semua nih, dengan lu lagi nongkrong gini, menurut lu lebih asikan main sosial media atau ngobrol seperti ini? Ya ngomong pak sharing Ngobrol. pengalaman sih ya. Ngobrol. ya. Ngobrol bang. Nah kan Ngebalikin masa-masa zaman kita kecil iya. sebelum ada sosmed lah. Karena lebih sharingnya lebih dapat ya. Iya. Kalau Instagram kan sharingnya lebih teknologi, nge-share gitu. Cuman Ada juga soalnya kita keganggu kan. ada. Lu pernah nggak merasa terganggu dikirimin konten sama temen lu? Iya kadang. Ya kadang dong. Iya. Nah itu menurut gue negatif vibes juga sih buat gue. Iya negatif juga. Jadi kalau buat lu yang terganggu kalau lagi nongkrong, tiba-tiba ada satu anak yang lagi main sosial media, tegur lah, lebih ngebaur ya. Lebih kan lebih Iya. enak ngobrol kayak gini, lebih hangat. Bener. Ini sampai keringetan, ya enggak? Nah, terus ada apa lagi kok yang mau sampaikan ke sobat Halo atau nggak ke kita? Pesan-pesan gitu. Apa ya pesan kesannya? Kok pesan kesan sih? Ya kalau buat gua untuk yang di mata lu negatif vibe atau gimana pun itu mending skip aja lah gitu. Lu seneng ya udah like gitu kan. Kalau nggak seneng ya Nggak seneng tinggalin. ya udah tinggalin gitu. Take it or leave it. Ya. Aja ya. Sangat bijak sekali ya. Ya jadi obrolan hangat kita seputar sosial media mungkin cukup sampai di sini ya. Nah, nggak ada tambahan lagi? Cukup ya. Ya intinya lu bersosial media harus yang bijak. Apapun itu yang lu terima atau yang lu share, karena apapun yang lu gunakan itu adalah tanggung jawab lu sendiri. Seperti kita nih ya, ngomong kita kan kita bertanggung jawab ya. Iya. Gitu. Nah, kalian kalau pengen ngobrol bareng kita atau pengen sharing atau pengen komen, langsung ke YouTube atau di Instagram kita di mana weh? Kelas Halu _ ya. Kalau mau dengerin kita, kuotanya nggak banyak di Spotify, bisa kalian di search-nya tulis Hallucination, dia paling teratas. Nomor satu ya. Nomor satu ya kan. Kalau kalian mau nyawer dibandingin kalian judi slot, Ah, main Zeus, main
pelacur, apalah segala macam. Mendingan nih Saweria di pojok kanan atas nih ya kan. Terus apa lagi ya? Udah jangan lupa like, subscribe, dan Nah, share. itu yang penting. Bagi yang sefrekuensi aja, kita Iya. tidak memaksakan hal itulah pokoknya. Nah, ya sekali lagi thank you banget Bang Oke, thank you, Bang. Eko sudah Siap. mampir. Atas waktunya yang sudah diluangkan untuk kelas halu. Nah, nanti kita akan undang pasukannya dia juga ke sini sharing bareng kita juga ya. Yang jelas akan lebih hot pembahasannya. Dari gua Kiwai. Dari gua kabel USB, Gue Kobul. Sampai ketemu lagi di podcast Halusination.